Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh seorang penjaga kamar mayat di sebuah rumah sakit tua. Banyak orang mengira kamar mayat adalah tempat paling sunyi di rumah sakit, tempat terakhir bagi mereka yang sudah pergi. Tapi bagaimana jika di tengah sunyi itu terdengar suara ketukan dari dalam laci jenazah? Kisah ini terjadi pada shift malam, ketika lorong rumah sakit sepi, lampu redup, dan hanya suara mesin pendingin yang menemani. Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena bagian terakhirnya mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali jika harus melewati kamar mayat sendirian. Gunakan headset, matikan lampu kamar, dan mari kita mulai ceritanya. Namaku Arman. Selama hampir 5 tahun, aku bekerja sebagai penjaga kamar mayat di sebuah rumah sakit tua yang berdiri sejak zaman kolonial. Bangunannya besar, temboknya tebal, dan lorong-lorongnya selalu terasa lebih dingin dibanding ruangan lain. Banyak orang bilang dingin di kamar mayat bukan hanya berasal dari mesin pendingin. Aku bertugas di shift malam, dari jam 10 malam hingga pagi. Pekerjaanku sederhana, memastikan suhu tetap stabil, mencatat jenazah yang masuk, dan menjaga agar tidak ada yang masuk tanpa izin. Tapi sejak malam itu, semuanya berubah. Malam pertama kejadian terasa biasa saja. Sekitar pukul 2 dini hari, suasana sunyi, hanya suara dengung mesin pendingin yang menemani. Aku duduk di kursi dekat pintu, membaca buku untuk mengusir kantuk. Tiba-tiba, dari dalam ruangan penyimpanan jenazah, terdengar suara ketukan pelan. Aku terdiam, keringat dingin langsung mengalir di pelipis. Mustahil ada orang di dalam. Semua jenazah disimpan di laci stainless, terkunci rapat. Aku mencoba berpikir positif mungkin suara pipa atau mesin. Namun, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Aku berdiri, menelan ludah, lalu membuka pintu perlahan. Bau formalin langsung menyergap hidup. Ruangan itu kosong, sunyi. Tapi saat aku hendak menutup pintu, salah satu laci jenazah terbuka sekitar 5 cm. Tanganku gemetar. Aku yakin sebelumnya laci itu tertutup rapat. Dengan napas tertahan, aku mendekat dan mendorongnya kembali hingga terkunci. Saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat lututku lemas. Bekas goresan dari dalam laci, seperti cakaran kuku manusia. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Kadang aku mendengar suara langkah kaki di lorong, padahal kamera CCTV menunjukkan tidak ada siapa-siapa. Pernah suatu malam, monitor suhu tiba-tiba berbunyi keras. Saat aku cek, suhu normal. Tapi di layar tertulis satu nama jenazah yang seharusnya sudah diambil keluarganya 2 hari lalu.
Nama itu masih tercatat. Belum dijemput. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Sekitar pukul 3 pagi, listrik mendadak padam. Generator belum menyala. Dalam gelap, aku hanya mengandalkan senter kecil. Saat aku menyorot ke arah laci-laci jenazah, satu persatu, lacinya terbuka perlahan, disertai suara gesekan logam yang memekakkan telinga. Lalu aku mendengar bisikan, "Dingin." Aku kedinginan, senterku gemetar. Dari ujung ruangan, aku melihat sosok putih duduk di atas salah satu laci. Tubuhnya membungkuk, rambutnya panjang, menutupi wajah. Kulitnya pucat kebiruan, seperti mayat yang terlalu lama disimpan. Ia perlahan menoleh ke arahku. Wajahnya adalah wajah jenazah yang namanya masih tertulis di monitor. Aku berteriak dan lari keluar kamar mayat tanpa menoleh lagi. Pagi harinya, aku mengajukan resign. Aku tidak peduli dengan gaji atau kontrak. Beberapa hari kemudian, seorang petugas lama bercerita padaku. Jenazah itu adalah pasien yang meninggal sendirian, tanpa keluarga, tanpa identitas jelas. Tidak pernah ada yang mendoakannya, tidak pernah ada yang menjemputnya. Sejak malam itu, kamar mayat itu selalu dijaga 2 orang. Dan menurut cerita para perawat, kadang masih terdengar suara ketukan dari dalam laci, meminta diperhatikan. Itulah pengalaman mistis penjaga kamar mayat yang sampai hari ini masih menyisakan tanda tanya. Apakah itu hanya halusinasi karena lelah bekerja di malam hari? Atau memang ada sesuatu yang belum benar-benar pergi dari ruangan dingin itu? Kalau kalian punya pengalaman seram serupa, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Ingat, tidak semua yang diam berarti tidak ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan selamat malam.